Habib Hanif, Habib Rizik bagian masak, Habib Novel bagian makan. Jadi bagian makan jangan disuruh masak, nanti rusak masakannya. Semua ada bidangnya, semua ada bagiannya. Meskipun saya beda dengan Habib Rizik, meskipun Habib Rizik beda dengan saya, udah saya katakan I love him so much. Siapa yang membenci Habib Rizik, saya hapus dari hati saya. Allahu Akbar. Ya, itu akan berhadapan dengan laskar-laskar kami. Oh, berarti turut mengawal juga ya? Iya, ya, laskar FPI turun hari ini dalam rangka keamanan. Gitu. Tidak boleh ada penghinaan kepada Nabi, kepada siapapun yang Allah muliakan. Apa saja yang berkaitan dengan Nabi Muhammad semua mulia. Bahkan termasuk apabila ada baju Nabi misalnya jelek, bajunya compang-camping, nggak boleh dihina, nggak boleh diejek. Istri Nabi nggak boleh dihina, nggak boleh diejek. Sekalipun ada misalnya istri Nabi ada yang kafir, dari nabi-nabi yang lain ada punya istri misalnya kafir ataupun asi atau maksiat, nggak boleh dihina, diem aja udah. Kenapa? Karena Nabi itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Wah, nggak boleh direndahkan, nggak boleh dikecilkan, ataupun diperolok-olok, dibercanda-bercandain dan lain-lain. Apalagi dibanding-bandingkan dengan yang kecil-kecil. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, cintailah ahli baitku, turunanku, sebagai bukti cinta kamu kepada aku. Yang ngaku cinta Nabi tapi gak cinta kepada ahlul bait ditolak. Kenapa? Bukti cinta kepada Nabi adalah cinta kepada ahlul bait. Karena itu Allah berfirman, Qul, itu perintah kepada Nabi. Terangkan sama Muhammad kepada umat, la as'alukum alaihi ajran. Gak usah kamu kasih duit, gak usah kamu kasih tamah kepada Nabi, gak usah kamu kasih apa-apa kepada Nabi, illal mawaddata fil qurba, kecuali cintai kerabat. Kenapa? Allah Maha tahu bahwa banyak pembenci ahlul bait. Karena itu diingatkan, kepingin kamu balas Nabi Muhammad, maka turunannya kamu cintai, ahlul baitnya kamu cintai. Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi. Cintailah Allah karena Allah banyak memberikan nikmat kepada kamu. Saya mau tanya, kamu dikasih mata bisa melihat ini, pernah dibelikan sama orang tua kamu mata? Enggak. Pernah nyewa mata ini? Beli mata? Enggak. Bayar pajak? Enggak juga. Telinga, semuanya ini. Cintai Allah karena banyak Allah berikan nikmat kepada kamu. Ujung rambut sampai ujung kaki itu nikmatnya Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Satu rambut gak ada orang tua kamu itu yang mengusahakan. Yang kamu pandang ini semuanya makhluknya Allah. Yang kamu dengar itu suara makhluk juga. Apa yang kamu raba itu juga ini milik Allah semuanya. Cintai Allah karena banyak beri nikmat. Wa ahibbuni li hubbillah. Nah, kata Nabi, cintai aku Muhammad Rasulullah untuk buktinya kamu cinta kepada Allah. Itu orang Yahudi mengaku cinta sama Allah tapi gak cinta sama Rasulullah, ditolak. Kenapa? Bukti cinta Allah adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Itu orang Nasara ngaku cinta kepada Allah tapi gak cinta kepada Rasulullah, ditolak.
Kenapa? Bukti cinta kepada Allah harus cinta kepada Rasulullah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, cintailah ahli baitku, turunanku, sebagai bukti cinta kamu kepada aku. Yang aku cinta Nabi tapi gak cinta kepada ahlul bait, ditolak. Kenapa? Bukti cinta kepada Nabi adalah cinta kepada ahlul bait. Karena itu Allah berfirman, Qul, itu perintah kepada Nabi. Terangkan sama Muhammad kepada umat, la as'alukum alaihi ajran. Gak usah kamu kasih duit, gak usah kamu kasih tamah kepada Nabi, gak usah kamu kasih apa-apa kepada Nabi, illal mawaddata fil qurba, kecuali cintai kerabatmu. Kenapa? Allah Maha tahu bahwa banyak pembenci ahlul bait. Karena itu diingatkan, kepingin kamu balas Nabi Muhammad, maka turunannya kamu cintai, ahli baitnya kamu cintai. Sampai dibunuh Sayyidina Hasan, diracun, Sayyidina Ali dibunuh, tikam, Sayyidina Husain sampai disembelih, Sayyidina Ali Zabidi diracun. Ada menampakkan kebencian. Ada lagi yang merasa ini kok begini, apalagi di akhir zaman, ahli bait kok banyak yang tidak karuan gini. Dengarkan baik-baik. Kamu cinta kepada orang itu bukan berarti harus kamu nuruti semua kemauannya orang. Kalau misalnya ada di antara turunan Nabi amalnya tidak bagus, berusahalah kamu menjadi dia bagus. Dibimbing, dinasihati, seperti cintanya kamu dengan anak kamu. Paham ya? Kalau ada pasien yang sakit, misalnya Masya Allah korengan semua tubuhnya, masa dokternya benci? Sedih, diusir? Ya jangan. Harus telaten gimana caranya dia sampai sembuh. Itu satu bentuk cinta. Bukan cinta itu nuruti, tapi membina gimana caranya sampai dia tadi itu menjadi baik. Itu kadang-kadang orang cinta al-bait, kasih duit terus, kasih itu terus, tapi dia tidak membina untuk jadi orang baik. Keliru, cinta yang keliru. Itu cinta yang tidak rasional, tapi cinta emosional. Paham ya? Nah, jadi bentuk cinta itu bukan karena ngikuti, nuruti terus, tapi bisa membimbing sampai ahlul bait jadi orang baik. Hebat ente. Yang asalnya malas belajar, belajar tak tunggu kitab nanti. Kalau anda mampu itu dan ini, sampai dia jadi alim. Hebat ente. Itu cinta yang rasional. Gitu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada Nabi menyatakan begini, taraktu fikum thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati ahli baiti. Aku tinggalkan kepada kamu dua pusaka yang jika kamu berpegang kepada dua pusaka ini gak akan sesat selama-lamanya. Dua ini jangan ditinggalkan, ikuti ajarannya. Pertama kitabullah Al-Quran, kedua itrati ahli baiti, ajaran keluarga Rasulullah SAW, ajarannya habaib. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Hadis itu sahih, hadis sahih. Karena itu keliru sekali kalau ada orang menyatakan wis cinta ono habaib ojo diikuti, melok dengan al ulama warathatul anbiya. Terus habaib ini warathatu siapa? Warathatu Yahudi, Kristen. Ini perintah Nabi. Nah tapi habaibnya kok gini? Lah kamu ngelihat habib yang begitu, yang dimaksud thariqahnya, ajarannya ikuti. Ajarannya Habib, misal nih di Al-Quran begini, menurut Habib gimana ya ajarannya? Di hadis begini, menurut Habib gimana ajarannya? Ambil itu.
perintah Nabi itu. Besok melok ikiai, kamu tidak akan benar. Pegangi kitabullah wa itratil baiti lam tadillu. Nabi menyatakan tidak akan sesat selama-lamanya kamu. Nah, sekarang ini ada satu program untuk meninggalkan ajarannya habaib, dan itu sudah program daripada musuh-musuh Islam internasional. Meninggalkan Quran nggak mungkin. Kalau mereka bersuara jangan ikuti Al-Quran, tapi sekarang dimunculkan tinggalkan ajarannya habaib. Tinggalkan ajaran habaib. Jangan. Kalau Anda meninggalkan itu, tidak akan bisa, kamu akan jadi benar. Kata Nabi, walan yatafarraqa. Quran dan itrah habaib ini tidak akan berpisah, tetap akan mengawal kaum muslimin hatta yarida alayal haud, sampai dua-duanya bertemu aku ada di telaga Kautsar nantinya. Inti masuk dalam kelompok itu, jangan bernyebal. Gak ketemu Nabi nanti ada di telaga Haud nanti. Karena itu udahlah, kita gak ada gesekan antara ulama dengan habaib dari dulu. Sekarang aja dimulai ini ada gesek-gesekan model begini nih. Ini karena kepentingan aja sebenarnya, kepentingan beberapa orang aja. Tapi yang diikuti, saya katakan ajaran, bukan kamu mengikuti pribadi. Taufik Assegaf kalau tidak mengikuti ajarannya habaib nggak usah diikuti. Contoh misalnya ngajarkan benci sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, nggak usah diikuti. Kenapa? Dia tidak mengikuti ajarannya habaib yang mencintai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Paham nih ya? Ngajari kamu misalnya benci kepada sahabat, jangan diikuti. Kenapa? Dia sudah menyebal daripada ajarannya para habaib. Yang dimaksud sini Al-Quran dan keluarga Nabi, ajarannya, thariqahnya. Karena itu mereka mengawal umat Islam setiap zaman sampai hari kiamat dalam kebenaran, sehingga mereka tidak tertarik dengan kesesatan. Nah, kenapa kok mereka benci? Warisan, Pak, jangan khawatir. Kita ini habaib, kalau dicium tangannya malah heran. Oh, si ono berarti si nyium. Yang hadir majelisnya habaib begini nih, heran kita. Oh, masih ada berarti yang cinta. Datuk-datuk kita ini semuanya banyak dibunuh. Gak punya salah. Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Hasan dibunuh, Sayyidina Husain dibunuh, Sayyidina Ali Abidin dibunuh. Banyak dimusuhi. Karena itu kalau kita ini dimusuhi wajar. Kalau kita dihormati, ya heran kita, alhamdulillah. Gitulah. Kita bersyukur, dan kita diajarkan untuk menghargai muhibbin lebih daripada muhibbin menghargai kita. Kalau ada yang orang nipu muhibbin, itu orang yang nyebal dari ajarannya habaib. Kita ini diajari untuk menghargai muhibbin lebih, muhibbin menghargai kepada kita. Kasih contoh, kalau kita buat acara maulid, kalau kita buat acara haul misalnya, Masya Allah, orang-orang dari muhibbin dari desa-desa, dari jauh datang kepada kita. Kita wajib untuk hormati. Kita potongkan kambing, Pak, kita buatkan nasi kebuli, nasi samin, Anda semuanya. Kita nggak minta-minta sumbangan. Kita diajarkan hormati itu muhibbin yang hormat kepada kamu. Dia hadir di majelis kamu, dia cinta kepada datuk kamu, hormati dia, hargai dia. Kita diajarkan begitu. Ada yang bawa kadang-kadang, Masya Allah, muhibbin itu ya kemampuannya, gula 2 kilo, ada bawa terong, ada bawa buah, kita terima. Tapi kita harus menghargai lebih daripada itu. Karena itu kalau acara, mereka tadi itu membuat acara tidak sekedar
betul-betul dimaksimalkan. Kenapa? Kita diajarkan untuk menghargai muhibbin lebih daripada muhibbin menghargai kita. Kalau ada beberapa orang keluyuran ada di desa, minta itu minta ini, ya salahmu dewe. Kamu tidak belajar caranya jadi muhibbin beneran. Karena itu sekarang saya umumkan, hallnya Habib Ja'far bin Syihon tanggal 9 Februari. Nah, kalau ada orang minta sumbangan ke daerah Anda, pasti penipu. Kenapa? Semua acara kita, mau di rumah, mau di pondok, mau di mana, tidak pernah minta sumbangan. Nah kalau loh saya sudah nyumbang kambing, lah kok tidak ada hallnya, ya salam. Memberikan kepada orang yang salah, gitu loh. Memberikan kepada orang yang salah. Tak pikir sebelum berbuat. Lah kalau sudah berbuat nggak mikir, namanya kejeblos kok. Itu namanya nggak mikir namanya. Karena itu jadi muhibbin yang rasional, jangan jadi muhibbin yang emosional. Tepat jadinya nantinya, gitu ya. Rumahnya didatangi umat Islam, Budi Jarot, pembakar foto ulama, kabur melarikan diri. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Indonesia bukan negeri komunis atau negeri ateis, tapi negeri yang 85% rakyatnya adalah umat Islam. Umatnya Rasulullah SAW yang tentu tidak terima melihat agama dan para ulamanya dihina. Hari Senin 27 Juli 2020, puluhan massa ormas yang diduga pro PKI berani membakar dan merobek foto ulama, seorang habaib cucu Rasulullah SAW di depan gedung MPR DPR di Jakarta di kota 1000 masjid ini. Awalnya mereka berusaha membakar foto, namun ternyata foto Habib Rizik itu tidak mempan dibakar. Akhirnya puluhan massa yang seperti kesetanan itu merobek foto Habib Rizik dengan disertai aneka hujatan dan caci maki. Setelah kejadian yang mengundang kemarahan umat Islam itu, pada malam harinya umat Islam mendatangi kediaman Budi Jarot, namun yang bersangkutan telah melarikan diri. Dalam video yang beredar luas, tampak massa umat Islam mendatangi sebuah rumah pada malam hari yang disebut sebagai kediaman Budi Jarot. Apapun alasannya, kami tidak terima foto imam besar kami dicoret-coret dan dicaci maki, ujar seorang umat Islam dalam video itu. Hingga kini umat Islam masih terus mencari lokasi persembunyian sosok loyalis Ahok, penista agama Islam, yang diduga menjadi otak pembakaran foto Habib Rizik Syihab di depan gedung DPR itu. Ketua Umum DPP FPI, Kiai Haji Sobri Lubis menegaskan bahwa umat Islam harus menegakkan hukum Islam kepada massa gerombolan PKI itu. Umat Islam saat ini sedang meneliti dan mencari siapa saja pelaku di balik aksi biadab ini. Patut diingat bahwa hanya PKI yang berani merusak dan membakar foto ulama, apalagi seorang zuriyah Rasulullah SAW seperti Habib Rizik Syihab. Indonesia diperjuangkan oleh para ulama. Para ulama berjihad sabung nyawa. Santri ikut, masyarakat ikut bersama ulama. Karena biar enak, matinya mati syahid gitu. Kalau ikut ulama, jawara ikut perang, pasti ikut ulama dulu. Coba kita lihat, di mana tempat para ulama menjadi pusat pergerakan perjuangan. Kenapa? Karena ulama ikhlas lillahi ta'ala, cari matinya ambil dapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk Bung Karno. Soekarno itu berjuang melawan penjajah karena apa? Karena ikut belajar dari ulama. Ulama ilmunya dari mana? Dari Rasulullah. Mengikuti ilmu Rasulullah, perang lawan penjajah, perang lawan
kezoliman. Itu ilmu Rasulullah, ilmunya Allah, sehingga kalau benar berjuangnya, Allah turunkan rahmat, merdeka, kita dapat kemenangan dari Allah. Betul apa tidak? Makanya dalam undang-undang dasar, pembukaan undang-undang dasar 45 dinyatakan bahwasannya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia merdeka. Atas berkat rahmat Allah. Rahmat Allah itu siapa? Kita lihat, wa ma arsalnaka illa, Nabi Muhammad sudah wafat 1400 tahun yang lalu, tapi ilmunya, ajarannya terus hidup. Oleh siapa? Oleh para ulama penerusnya, para habaib yang meneruskannya. Perjuangannya tetap ada. Jelas? Jelas? Jadi Indonesia merdeka ini jasanya siapa? Ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmunya Rasul. Banyak ulama mati di penjara berjuang lawan penjajah, saudara sekalian. Lalu mau dibandingkan Rasulullah dengan Soekarno, nggak nyambung, nggak nyambung. Soekarno memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ada nih, makanya kita khawatir ya, Pak, Bu, jangan sibuk melulu ngurusin orang tapi lupa ngedidik anak agamanya. Akhirnya punya anak kayak begini. Sibuk tuh ngurusin orang aja kerjaannya. Anak lupa diajarin agama sampai akhirnya bisa kayak begitu. Membanding-bandingkan antara Pancasila dengan Al-Quran. Al-Quran dibandingin dengan Pancasila. Ya Allah, ini otak atau apa isinya, ini cacing kali isinya. Al-Quran udah jelas yang buat Allah, firman Allah yang ilmunya tak terbatas, pencipta langit dan bumi dengan isinya. Allah yang punya ilmu dituangkan dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Pancasila diambil dari Al-Quran sebagian kecil. Masya Allah, dibilang mana lebih bagus.